senang sekali kita ketemu lagi dalam program Ngopi bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Patra Gumala. Hai. Apa kabar Patra? Baik sekali Cynthia. Sehat ya? Sehat pastinya sehat. Jelas sekali dengan kondisi hari ini sangat siap sekali untuk ngobrol-ngobrol dengan pemirsa di rumah. Pastinya. Patra, by the way saya mau tanya. Kamu pernah dengar Morowali Utara dong? Pernah dong. Pernah ke sana? Belum. Saya tuh jujur nih ya. Belum pernah ke Sulawesi aja belum pernah. Patra kasihan. Cynthia gimana dong? Siapa nggak pernah ke Sulawesi? Itu indah semua. Ya. Makanannya enak. Wisatanya budget lah. Jadi mahal ya tiket pesawatnya ya? Iya, mahal. Nih Patra, ngomong-ngomong soal Morowali Utara tuh sebenarnya banyak sekali keindahannya. Saya udah banyak dengar soal pariwisatanya. Iya. Kemajuan daerahnya meskipun ini salah satu kabupaten terbaru di Indonesia. Belum 10 tahun bahkan. Iya, betul. Ya kan? Kamu jadi risetnya udah banyak ya? Tinggal berangkatnya aja. Saya tuh udah bikin kaos Morowali Utara. I love Morowali Utara. Lebay. Jadi harapannya memang kamu udah pengen banget ke sana. Karena meskipun kabupaten baru, tapi ternyata setelah kamu riset semuanya sudah oke banget. Oke, udah maju berkembang. Salah satu daerah yang paling berkembang di Indonesia saat ini. Nih Pak, tapi ngomongin soal meskipun ini kabupaten baru, tapi sebenarnya peraihannya tuh udah banyak banget. Sudah pernah banyak memperoleh penghargaan. Ini misalnya nih ya, penurunan angka stunting yang cukup signifikan, Patra. Penurunannya itu dari 2021 masih 24%. Kemudian pada tahun 2022 jadi 12,9%. Dan ini melampaui target pemerintah pusat di angka 14%. Tuh kan? Dan Kabupaten Morowali Utara ini juga merupakan kawasan padat dengan industri dan pertambangan yang tentunya sangat potensial untuk menyumbangkan devisa negara. Keren banget ini kabupaten, keren. Pasti bupatinya juga keren ini Cynthia. Oh gitu ya? Saya yakin bupatinya keren ini. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol aja? Ada dong. Kita ingin tahu kan apa saja sih yang udah diperoleh Morowali Utara. Dan seperti apa sih hal-hal yang menarik di sana ya? Langsung kita panggil ya ke studio Bapak Delis Julkarsonehehi, Bupati Morowali Utara. Halo Bapak Delis. Halo Pak Delis, terima kasih sudah hadir di studio Ngopi. Silakan duduk. Ini sama-sama orang Sulawesi, kita orang bersaudara ini. Benar sekali. Jadi gimana, sehat ya Pak Delis ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Oke, ini belum pernah ke Sulawesi Pak, coba. Main dong. Nah, saya ikut Bapak lah. Ya boleh, selesai nih ya. Langsung berangkat ya. Pak Delis, ngomong-ngomong tadi kan Patra tuh udah riset kemana-mana. Katanya Morowali Utara tuh meskipun kabupaten baru, tapi pencapaiannya udah oke. Penghargaannya juga sudah banyak. Boleh dong Pak Delis sedikit cerita apa sih saat ini yang paling oke banget di Morowali Utara? Jadi top priority-nya juga. Ya, sebagai kabupaten baru tentunya kita harus fokus pada hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nah, karena itu kami fokus di pemerintahan kami ini di tahap awal adalah bagaimana pembangunan manusianya itu sendiri. SDM-nya sumber daya manusia, pembangunan manusia itu sendiri, kemudian yaitu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kemudian peningkatan kesejahteraan. Kemudian yang berikut adalah sebagai kabupaten baru juga kami fokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian yang berikut adalah bagaimana penataan birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan dan juga sebagai mesin yang garda terdepan untuk pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat. Jadi fokus kita pada 3 hal itu yang kami uraikan dalam 5 misi. Tapi secara garis besar, pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, dan kemudian penataan birokrasi. Manusia, infrastruktur, birokrasi. Karena memang harapannya kalau 3 itu sudah cukup kuat, pastinya akan lebih signifikan lagi ya kemajuannya ya. Itu hal-hal yang sangat mendasar untuk sebuah kabupaten baru. Ini hal yang sangat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini program konkretnya boleh tahu nggak Pak yang pengembangan manusianya Pak? Ya baik. Untuk pembangunan manusia sendiri dari sektor kesehatan yang pertama, kami memastikan bahwa ada akses pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Ketika bicara akses pelayanan kesehatan, kami bicara 3 hal. Akses pendanaan, ketersediaan dana, akses sarana prasarana, kemudian akses sumber daya manusia atau tenaga manusianya sendiri dari kesehatan itu sendiri. Nah, akses pendanaan kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat Morowali Utara yang tidak bisa berobat karena alasan tidak punya biaya. Karena itu kami mengasuransikan, mengcover seluruh masyarakat Morowali Utara.
Sudah 3 tahun berturut-turut kami mendapat predikat Universal Health Coverage, dan baru beberapa hari yang lalu kami mendapat penghargaan dari Wakil Presiden dengan kabupaten dengan predikat UHC, Universal Health Coverage. Kami pada tahun 2021 ada di angka 106%. Kami mengcover seluruh masyarakat Merauke Utara. Kemudian di tahun 2022 kemarin ada di angka 103%. Ini mengasuransikannya dalam bentuk apa, Pak? Kalau dalam boleh bentuk tahu? kepesertaan di BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada lagi seluruh warga masyarakat di Morowali Utara tuh sudah terjamin pasti terdaftar di BPJS. BPJS Kesehatan. Berapa iurannya? jumlah penduduknya, Pak? Data terakhir kita 124.000 lebih. Ya, tapi hari ini faktualnya di angka 130-an ribu lebih. Karena pertumbuhan penduduk kita kurang lebih 9.000 sampai 10.000 per tahun kemarin. Ini artinya seluruh warganya iurannya diakomodir oleh pemerintah. Ya, jadi kan ada penerima bantuan iuran yang dibayar oleh pemerintah pusat, ada juga sektor pekerja yang dibayarkan oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan atau pemerintah, kemudian ada sisanya yang tidak tercover itulah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dan kami telah membayarkan sisanya itu semua. Jadi terjamin ya, dari faktor kesehatan sudah pasti tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk takut bisa berobat. Karena alasan biaya. Jadi untuk peningkatan kesejahteraannya juga pasti akan signifikan dong, Pak? Masih di sektor kesehatan itu sendiri juga kami juga tahun ini kami mengasuransikan, mengikutkan kepesertaan bagi seluruh nelayan. Kurang lebih 2.600 nelayan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, juga pekerja sektor informal lainnya, tenaga honor, tenaga kontrak, dan tenaga harian lepas yang lainnya, untuk bisa menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka terlindungi. Jadi bekerjanya dengan aman, dengan tenang gitu ya. Memberikan jaminan bagi mereka. Pak, kalau ngomongin soal tenaga kerja, di sana seperti apa, Pak? Lapangan kerjanya, jaminan mereka bisa mendapatkan pekerjaan, ini ikut dibantu nggak, disupport nggak? Ya, itu masuk ke prioritas kita untuk di sektor peningkatan kesejahteraan, yaitu pembukaan lapangan kerja, kemudian pelatihan tenaga kerja, kemudian untuk upah minimum kabupaten kita ada di angka 3,4 yang merupakan UMK tertinggi se-Sulawesi Tengah. 3,4 ya? Cukup tinggi ya? Itu yang paling tinggi berarti di Sulawesi ya? Paling tinggi untuk Sulawesi Tengah. Wow. Dan mayoritas mata pencarian penduduknya, Pak? Itu bidang industri ya, Pak? Hari ini sebagian besar terjun di sektor industri, baik di sektor tambang maupun hilirisasi tambang. Yang lainnya ada masih tetap di sektor pertanian dan juga sektor perikanan tentunya. Dan katanya di 2021 ini juga, 2022 kemarin, Morowali Utara itu udah lepas dari status desa sangat tertinggal. Itu betul, Pak? Ya, jadi memang kita fokus hari ini membangun desa. Karena saya selalu menyampaikan bahwa visi besar kabupaten, yaitu tercapainya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera, itu tidak mungkin tercapai kalau desa sehat, cerdas, dan sejahtera juga tidak tercapai. Ya, karena itu kita fokus bagaimana desa ini bisa membangun. Karena itu kita fokus baik dalam sektor pendanaan, kemudian pengembangan SDM para aparatur, para perangkat desa, kesejahteraan para perangkat desa. Kita juga tahun ini sudah menaikkan kesejahteraan bagi para kepala desa, perangkat desa, maupun ketua BPD dan anggota BPD dalam rangka ini, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan desa. Di samping kita memberikan dana bantuan modal usaha per desa kurang lebih 300 juta per desa. Nah, kami memberikan 300 juta ini dengan harapan maka mereka bisa memelihara ternak, mengembangkan agribisnis yang nantinya akan mensuplai kepada industri itu atau ke sektor pertambangan itu. Sehingga nantinya pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan itu bisa tercipta. 300 juta per desa. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha. Bidangnya, Pak? Semua sektor usaha yang dimungkinkan ada di desa tersebut. Tapi jadi ada kualifikasinya ya? Jadi usulan ini dari desa. Kira-kira usaha apa yang punya prospek di desa tersebut, usaha apa yang punya peluang, yang punya pasar di desa tersebut. Nah, kemudian dari desa mengajukan kepada pemerintah daerah untuk dibantu modal usahanya. Masing-masing desa diberikan anggaran 300 juta dalam 1 tahun. Dan ini nantinya sebagai modal usaha mereka. Nanti anggarannya akan dikembalikan atau bagaimana? Nanti dikelola kelompok. Jadi berarti nggak dikembalikan ke Pemda? Tidak dikembalikan, dikelola oleh kas kelompok. Jadi kelola kelompok mereka. Tapi dengan pertanggungjawaban harus dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa
asal-asalan usaha, Ya, Pak. Jadi benar-benar usahanya itu harus memberikan dampak gitu ya, dari desa itu sendiri. Ada syaratnya tidak sih masyarakat apa untuk mengajukan pinjaman itu tersendiri? Syarat khusus ya? Ya, ada persyaratan administratif yang harus dilengkapi, minimal keanggotaan kelompok, kemudian juga mereka dalam satu anggota kelompok itu harus mengadopsi 40% dari anggota kelompok itu harus berasal dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS atau yang mungkin kita kriteriakan sebagai keluarga miskin. Oke. Nah, karena ini bagian juga dari pengentasan kemiskinan. Ya. Kemudian ada syarat lagi yang lain itu kelayakan usaha. Bahwa usaha yang mereka inginkan untuk mereka jalani ini memang benar-benar usaha yang prospektif. Artinya bisa berkembang, punya pasar dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian nanti akan dikaji persyaratan administratif dan persyaratan usaha itu akan dikaji oleh tim. Tim yang kita dikatakan tim urut sejahtera. Nah, tim ini akan melihat nanti proposal-proposal usaha yang masuk. Oh, jadi selektif juga dong ya, nggak bisa Selektif. asal-asalan. Karena kita berharap program ini berhasil. Ya, Kita tidak mau program ini kita berikan bantuan kemudian gagal. Nah, tentunya kita tidak bisa menghindari kegagalan, tapi paling tidak kita bisa meminimalisasi kegagalan. Ada mentoringnya ya nggak sih, Pak Delis? Ya. Mentoring, Ada. pendampingan Ya, gitu? kita ada pendampingan, tim pendampingan kecamatan, kemudian kita juga ada pelatihan. Pelatihan kewirausahaan dan juga pelatihan manajemen keuangan usaha. Nah, Pak Delis, saya juga mau tanya nih, ini kan sekarang jadi 21 desa maju dan juga 2 desa mandiri. Ya. Seperti itu ya, desa mandiri ini dalam bentuk apa sih? Ya, artinya desa ini sudah bisa dari segi pengelolaan keuangannya, dari segi pembangunan desanya, dia sudah bisa mengelola dengan lebih baik. Kemudian pendapatan desanya, BUMDesnya juga bisa hidup. Oke. Nah, sehingga bisa membiayai pembangunan yang ada di desa, bisa lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan desa. Oke, keren banget ya. Patra jadi makin ke sana pengen kan? Pengen, saya tuh pengen investasi di nikel Pak sebenarnya. Wis gaya. Tapi ya nantilah saya ngobrol-ngobrol sama Pak. Ada nggak ininya modalnya ada? Ya kan saya Modal semangat dulu. Ya, Oke, modal yang penting semangat aja. usaha, Ya. Modal optimis semangat dulu. aja, Nah, ya saya kan, mau Pak? bahas soal itu nih, Patra, Iya, nanti iya, di iya. segmen selanjutnya. Benar. Untuk itu tetap bersama kami di Ngopi. Ya, kami selalu menyampaikan bahwa Morowali Utara itu akan bersikap ramah terhadap investasi. Tapi dengan catatan juga kami berharap investasi yang masuk itu ramah terhadap masyarakat dan juga ramah terhadap lingkungan. Saya boleh tahu nggak sih Pak, berapa besar pendapatan dari nikel Pak untuk Kabupaten Morowali Utara Pak? Ya, daerah hanya mendapatkan dari sektor nikel itu mendapatkan dana bagi hasil. Halo, kita masih di Ngopi bersama Bapak Bupati Morowali Utara, Bapak Delis ya. Ya tadi saya sedikit-sedikit mau nanya-nanya, Pak, kalau saya ada duit lebih bisa nggak investasi di nikel di Morowali? Ternyata duit saya kurang. Kurangnya banyak lagi ya. Kurangnya banyak banget nih. Tapi yang harus kamu tahu juga ya, ngomongin soal nikel di Morowali Utara, nikel adalah salah satu unsur logam dengan keunikan keras serta ulet. Dan nikel juga merupakan konduktor atau penghantar panas dan listrik yang cukup baik. Banyak digunakan untuk pembuatan peralatan dapur seperti wajan, sendok garpu, uang koin, pembuatan pesawat terbang, pembuatan baterai, mesin, dan masih banyak lainnya. Dan Indonesia menjadi negara dengan produsen nikel terbesar di dunia dengan 1,6 juta metrik ton. Ini diikuti dengan Filipina 330.000 metrik ton, Rusia 220.000 metrik ton, Kaledonia Baru 190.000 metrik ton, dan Australia 160.000 metrik ton. Ini artinya Indonesia terbesar ya? Ya, betul. Dan pada pertengahan 2020, Elon Musk bahkan meminta perusahaan pertambangan untuk meningkatkan produksi nikel mereka dengan cara yang lebih peka terhadap lingkungan demi memenuhi kebutuhan Tesla. Dan Indonesia melarang ekspor biji nikel dengan kandungan di bawah 1,7% per 1 Januari 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jual bahan olahannya. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, capaian ekspor komoditas tersebut hanya 1,1 miliar dolar Amerika. Angka itu melesat hingga 21 miliar dolar Amerika pada tahun 2021 sesudah adanya pelarangan ekspor biji nikel. Gimana, Pak Patramas? Patramas? Ya, bagaimana? Aman untuk menjadi pengganti Elon Musk? Aduh, saya The tidak next Elon sanggup Musk. ya. Masih jauh uangnya, Pak. Tapi memang saya banyak sekali mendengar industri nikel itu dari Morowali Utara ya, Ya. Pak ya. Tapi ada industri tambang lainkah selain nikel, Pak, di Morowali Utara?
Kita punya potensi banyak ya, yang antara lain di luar nikel itu sendiri, yaitu tambang minyak. Minyak pun ada. Ya, minyak kita ada, yang hari ini sudah berjalan cukup lama. Kemudian juga kita punya potensi yang lain, biji besi tapi belum dikelola. Juga kita punya potensi granit atau marmer. Ini juga sementara dikelola hari ini, walaupun dalam kapasitas yang kecil. Ya. Jadi pemerintah daerah khususnya kita sendiri juga sangat bersyukur dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengambil kebijakan untuk hilirisasi industri, dan dalam hal ini dalam sektor nikel. Dulunya semua tanah kita hanya diangkut saja, Mbak. Iya, dulunya ya, Hari ini betul. dengan kebijakan hilirisasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat, maka daerah di Indonesia Timur sekarang menggeliat. Ya. Semua mata tertuju ke timur hari ini. Karena pembangunan industrialisasi, ya bagian dari hilirisasi nikel ini terus bertumbuh di Indonesia Timur dan termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Oke. Nah, nih Pak Delis, kalau kita bicara soal sumber daya alam, bagaimana juga mengeksplorasinya dengan baik tanpa mengurangi hal-hal positif ya, dalam artian tidak terlalu mengeksplor alam itu sendiri, tapi juga ikut mensejahterakan masyarakat di sana. Yang susah-susah gampang inilah bagaimana mengatur investor. Ada tidak kiat khusus yang mungkin dari Pak Delis sendiri? Seperti apa sih strategi dari Pak Delis? Ya, saya selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan ketika berjumpa dengan investor, kami secara reguler mengumpulkan para investor yang ada di Kabupaten Morowali Utara, baik dalam bentuk makan malam, dinner, dan lain sebagainya. Ya, kami selalu menyampaikan bahwa Morowali Utara itu akan bersikap ramah terhadap investasi. Tapi dengan catatan juga kami berharap investasi yang masuk itu ramah terhadap masyarakat dan juga ramah terhadap lingkungan. Dan alamnya juga berarti ya, lingkungannya. Jadi ya. bisa berdampak secara signifikan untuk masyarakat. Demikian juga bisa tetap menjaga lingkungan. Kami sudah menginisiasi kemarin gerakan untuk GMP. Ya, bekerja sama dengan salah satu perusahaan tambang, yaitu Good Mining Practice. Bagaimana teknik pertambangan yang benar, bagaimana teknik pertambangan yang ramah lingkungan. Ini coba kami dorong, coba kami terus mensosialisasikan kepada para pengusaha untuk betul-betul bagaimana mereka peduli juga terhadap lingkungan. Bukan hanya sekedar mengambil kekayaan alam yang ada, tapi juga bisa menjaga lingkungan dengan lebih baik. Oke. Jadi kalau boleh tahu bocorannya, investor sekarang saat ini sudah berapa banyak nih Pak Delis? Ya, yang aktif di lapangan kurang lebih, yang menambang kurang lebih ya 8 sampai 10 perusahaan yang aktif di lapangan. Kemudian smelter sendiri yang aktif hari ini atau industri pengolahan hilirisasi itu masih satu yang aktif hari ini dalam satu kawasan, maksudnya ada 2, yaitu GNI dan NNI. Kemudian dalam rencana tahun ini kalau tidak ada halangan, maka akan ada 2 lagi industri pabrik yang baru yang akan dibangun di Kabupaten Morowali Utara. Saya boleh tahu nggak sih Pak, berapa besar pendapatan dari nikel Pak untuk Kabupaten Morowali Utara Pak? Ya, daerah hanya mendapatkan dari sektor nikel itu mendapatkan dana bagi hasil. Dana bagi hasil dari sektor dari penambangan nikel itu sendiri. Tahun kemarin kurang lebih angka kita itu di angka 179 miliar. 179 miliar. 179 Tapi miliar. kalau dari pemerintah setempat sendiri, apakah ikut membantu menjaga dan juga memastikan bahwa investor-investor ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, ikut menjaga masyarakatnya dan juga lingkungannya? Ya, kita selama ini membantu para investor bagaimana investasinya dan bagaimana usahanya bisa berjalan dengan baik Kabupaten Utara. Tapi kami juga selama ini juga mendorong mereka, meminta mereka untuk peduli terhadap masyarakat sekitar dan juga peduli terhadap lingkungan. Apa yang kami mendorong mereka? Yaitu yang pertama, pelibatan UMKM. Bagaimana UMKM ini bisa mendukung sektor-sektor supporting daripada industri tambang dan hilirisasi itu, baik dalam pengadaan logistik, baik juga dalam pengadaan yang lain. Kami terus mendorong itu agar dimaksimalkan. Kalau selama ini mungkin masih banyak pihak penyedia dari luar kabupaten, kami berharap kedepannya ini bisa lebih dimaksimalkan. Bagaimana penyediaan logistik dan supporting yang lain ini berasal dari Kabupaten Morowali itu sendiri. Oke, jadi itu untuk menjaga ekosistem kerjasamanya juga ya Pak Delis untuk ya? memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat dengan adanya sektor tambang. Karena kalau mau jujur, tidak semua orang terdampak dengan pertambangan yang ada. Tidak semua orang terdampak dengan hilirisasi tambang yang ada. Karena itu menjadi pikiran kami kenapa kami menyalurkan dana 300 juta per desa itu, salah satunya itu. Sehingga pertumbuhan ini tidak eksklusif, tapi menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Morowali Utara, baik
daerah sekitar tambang atau hilirisasi tambang maupun daerah yang di luar jauh daripada tambang, kecamatan dan desa yang lain. Pak, capek nggak sih Pak jadi bupati Pak? Kayaknya dari tadi banyak banget yang dipikirin Banyak untuk gitu ya tugasnya sektor ini belum lagi menjamin ekosistem Pak. Kalau tadi dari sisi bisnis masyarakatnya, Ya. belum menjamin ekosistem pihak investor. Nah itu untuk menjamin ekosistem supaya positif di daerah Bapak itu seperti apa Pak peran pemerintahnya? Ya, pemerintah harus berada di tengah. Ya. Nah itu untuk semuanya happy Pak. Investor senang, buruh senang, Masyarakat warga sejahtera. senang. Membantu investor, tapi satu sisi juga kita harus ada pihak masyarakat. Iya. Bagaimana memastikan juga masyarakat ini terdampak dengan kehadiran investasi ini. Ya artinya begini, investor untung, masyarakat dan daerah juga untung. Persisnya secara itu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara soal masyarakat yang menjadi concern kaum ibu adalah memastikan gizi anak-anaknya itu tercapai. Katanya ini kan juga menjadi salah satu sektor yang jadi perhatian dari Bupati ya, Ya. Pak Bupati ya. Ya. Nanti kita bahas di segmen Baik. selanjutnya, Ya. boleh ya? Boleh dong. Oke. Ya, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di Ngopi abis yang satu ini. Bagaimana memastikan juga bahwa pendidikan anak-anak itu bisa mendapatkan yang terbaik, nggak beda dengan di ibu kota besar gitu Pak. Memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa Morowali Utara. Seluruhnya tanpa terkecuali. Artinya? Anak-anak Morowali Utara yang hari ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi, maka kita berikan beasiswa setiap tahunnya. Seluruh mas. Seluruhnya. Wow. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi dan juga masih bersama dengan Bupati Morowali Utara, Pak Delis Julkarson Hehi. Ya. Pak, saya mau nanya nih. Ini bukan pertanyaan jebakan, bukan pertanyaan. Kalau boleh tahu, sebutkan 5 secara cepat destinasi wisata yang bisa menjadi andalan Ya. di sana. Yang pertama Teluk Tomori menjadi kawasan wisata yang kita inginkan nanti menjadi kawasan wisata terpadu. Itu ada apa Itu tuh, apa? Pak? Ada Teluk Tomori itu adalah teluk yang persis di ibu kota Kolonodale. Itu yang sangat indah, ombaknya sangat hampir tidak ada, mirip danau. Hijau birunya begitu indah. Nah, kemudian di sekitar Teluk Tomori itu juga kita punya destinasi wisata yang hari ini menjadi destinasi wisata favorit yang akan kita kembangkan ke depan dengan lebih intens. Oke. Yaitu yang pertama ada, kemudian yang kedua itu ada Teletubbies, yaitu Pulau Teletubbies, Bajo. kayak Bukit Hijau gitu ya? Bukit Hijau. Oke. Kalau dulu sering nonton Teletubbies, Iya, Mas, iya. yang berpelukan, Betul, itu bisa betul. di Nah situ. cocok Patra, gitu. Ya. Di sana Apa bisa boleh bikin, Pak. Ya, boleh. Video klip di sana Patra. Kalau Mas Patra pernah ke Raja Ampat, Ya. gugusan pulau-pulau di atas laut, mirip. Saya lihat di Gedung YouTube, Pak. di Lihat di Bukit Teletubbies itu Teletubbies, ya. Oke, ya. yang Gitu. ketiga. Kemudian ada wisata mangrove Desa Koya. Oke. Ini bagaimana wisata mangrove ini pelihara. Ini menjadi juga daerah tujuan wisata bahari yang kita sudah tetapkan. Kemudian ada air terjun Matarutung. Juga ini semua di pinggiran Teluk Tomori semua ini. Oh. Ada air terjun Matarutung. Kemudian satunya lagi yang kelima adalah Puncak Harmoni Desa Krolaki. Wah, banyak ternyata ya. Ini pusat kuliner. Ada ikan yang- bakar, ikan oh, bakar. Tentu ada. So pasti ada ya ikan Rica-rica juga bakar. ada. Rica-rica ada Rica-rica ya. ada. Lapar ya. Iya. Jadi Mau selera Nusantara ada. Ada soalnya. Alamnya Karena kan masih kalau bagus ngomongin banget. Sulawesi itu pasti Masih original. makanan lautnya gitu ya. Enak, orang sana berarti pacarannya mandang alam Pak. Ya, kalau di Jakarta- di flyover Pak. Betul. Di sana bisa Dengan segar kul- Mas Patra. Dengan Iya, segar ya. Iya, ide-ide ini bisa muncul banyak di sana. Boleh, nanti saya kesana nginep di boleh. rumah Bapak ya. Ya, boleh. Dengan senang hati. Pendekatannya bisa Dengan aja senang Mas hati, Patra dengan ini senang luar hati. biasa loh ya. Ya kan Saya undang, saya undang. Saya Harus undang. sana. Yes. Akhirnya kesampaian juga datang ke Sulawesi gitu Betul, ya Mas Patra ya. Sulawesi juga. Biar bisa explore. Ya, Dan ya, kemudian ya. bisa. Saya bosan liburan di sini-sini aja Pak. Betul. Biar bisa makin lucu Pak Kapan mau sebagai ke sana? komika. Ya tergantung undangan Bapak. Ya udah. As soon as possible. Oke, pendekatan Patra sudah, destinasi 5 wisata terbaik sudah. Iya. Nah, sekarang saya tadi ada pertanyaan tertinggal Pak. Kalau sebagai ibu tuh kan yang concern selalu soal gimana sih memastikan gizi anak-anak tuh baik, tercukupi. Bagaimana memastikan juga bahwa pendidikan anak-anak itu bisa bisa mendapatkan yang terbaik, nggak beda dengan di ibu kota besar gitu Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak Bupati memastikan pendidikan dan juga gizi bagi anak-anak di Morowali Utara itu terjamin?
Iya, pertama dulu sektor pendidikan. Kita hari ini benar-benar konsen untuk pendidikan karena sebagai bagian dari indikator penting dalam indeks pembangunan manusia. Nah, hari ini program kita di sektor pendidikan yang pertama adalah memberikan bebas biaya pendidikan bagi murid-murid yang SD mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Karena ini menjadi domain pemerintah kabupaten. Ya. Kalau SMA, SMK kan domainnya pemerintah provinsi. Nah, kemudian yang kedua, memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa Morowali Utara. Seluruhnya tanpa terkecuali. Artinya? Anak-anak Morowali Utara yang hari ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi, maka kita berikan beasiswa setiap tahunnya. Seluruh Seluruhnya. Wow. Seluruhnya, tanpa terkecuali. Apa yang kita ingin capai dengan itu? Kita ingin memotivasi mereka untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Kita ingin memastikan kepada anak Morowali Utara bahwa ketika mereka mengejar pendidikan mereka, negara hadir, daerah hadir untuk memberikan supporting. Memang mungkin tidak mencukupi seluruh kebutuhan mereka, tapi paling tidak ada kepedulian daerah yang memastikan bahwa selama mereka mengejar cita-cita mereka, daerah hadir, daerah peduli terhadap mereka. Oke. Nah, kemudian yang berikut adalah tenaga pengajar. Karena juga bagian terpenting daripada kualitas pendidikan. Hari ini kami mendorong para tenaga pendidik untuk mengupgrade kemampuan mereka. Baik dari segi pemanfaatan teknologi, kami mulai menyediakan laptop nantinya per sekolah untuk bisa, karena kita tahu bahwa hari ini dunia pendidikan tidak lepas dari teknologi hari ini, teknologi pendidikan yang semakin maju. Kemudian yang kedua, untuk guru-guru tertentu yang belum memiliki kualifikasi, karena Mas Patra, Mas Cynthia, di tempat kami itu masih banyak daerah yang pegunungan dan pesisir. Daerah-daerah yang masih sulit terjangkau aksesnya. Sehingga praktis kita mengharapkan guru-guru yang memenuhi kriteria ini masih cukup sulit untuk daerah-daerah tertentu. Ada yang harus perjalanan 8 jam, ada yang harus perjalanan jalan kaki 6 jam. Nah, hari ini yang mengajar di sana ini kualifikasinya masih lulusan SMA. Nah, apa yang kami lakukan untuk meningkatkan itu? Kami menyekolahkan mereka, kami menguliahkan mereka. Ini dibiayai penuh oleh pemerintah daerah. Seluruh biaya pendidikan mereka untuk mereka menuju jenjang S1 itu dibiayai penuh oleh pemerintah daerah. Jadi untuk memastikan staf pengajar ini juga qualified ya? Oke. Ada syaratnya untuk mereka yang ingin mendapatkan beasiswa di tingkat perguruan tinggi ini? Tidak ada persyaratan sepanjang dia adalah warga Morowali Utara, orang tuanya adalah warga Morowali Utara, anaknya juga adalah warga Morowali Utara, maka berhak untuk mendapatkan dan aktif kuliah tentunya. Aktif kuliah. Tadi siswanya, kemudian pengajarnya, infrastruktur sekolahnya gimana, Pak? Ya, seperti kita hari ini mendorong pembangunan sarana prasarana infrastruktur sekolah sampai ke tingkat pedalaman dan pesisir. Kemudian tadi peningkatan teknologi, bagaimana bisa secara perlahan-lahan tentunya. Karena banyak juga di sana daerah-daerah yang masih sulit sinyal, sehingga kita secara perlahan bisa mengupgrade sarana prasarana pendidikan di tiap-tiap sekolah yang ada. Oke, Pak Bupati, ini kan saya juga sempat baca-baca nih bahwa Morowali Utara ini juga meraih penghargaan sebagai pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N, ini dari layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor ini, Pak Bupati. Terbaik di Sulawesi Tengah, kategori Pemkab dan juga Pemkot dengan capaian sebesar 92% laporan 92%. Yang diverifikasi. Ini apa strateginya? Ya, tentunya ini respon daripada OPD-OPD terkait. Karena kita tahu bahwa SP4N ini adalah sistem yang dikembangkan, kanal yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, dalam ini kantor staf presiden, untuk menampung aduan masyarakat dari seluruh Indonesia. Itu ada hotline-nya, baik lewat website maupun juga lewat SMS 1708. Yang kemudian ketika laporan masyarakat masuk, itu akan diteruskan oleh pemerintah, oleh pengelola ke daerah masing-masing. Laporan yang diteruskan ke pemerintah daerah masing-masing ini akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait, oleh pemerintah daerah terkait. Nah, kami bersyukur kami mendapat penghargaan ini karena kamilah yang respon tertinggi secara 92% meresponi, menindaklanjuti laporan masyarakat lewat SP4N ini. Pak Bupati sendiri bagaimana memastikan bahwa struktur di bawah Bupati sendiri telah menjalankan sistem ini dengan baik? Ya, tentunya tugas kita adalah memotivasi, mendorong setiap elemen yang ada bagi setiap organisasi perangkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, ini yang saya selalu tekankan dalam setiap penyampaian kepada mereka bahwa tugas kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat.
Karena itu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik pelayanan kita kepada negara dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kita kepada masyarakat. Karena itu menjadi tugas tanggung jawab setiap elemen, baik kami pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatur sipil negara dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Oke, 92% ditindaklanjutin. Kalau saya boleh tahu nih Pak, masalah di Morowali Utara nih Pak, paling banyak rakyatnya, warganya ngelapor apa sih Pak? Ya, banyak hal, mulai dari terkait yang berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan pelayanan publik secara administratif, ya gangguan-gangguan yang lain, kondisi jalan, hal-hal seperti itu. Responnya langsung diperbaiki atau Ya, seperti respon apa? langsung ya. Jadi si skemanya itu dari OPD terkait merespon, menjawab kepada yang bersangkutan terkait persoalan itu, kemudian ditindaklanjuti juga dengan hal-hal yang bisa langsung segera ditindaklanjuti, atau kalau tidak maka akan diprogramkan pada masa berikutnya. Berarti tim advance banyak dong Pak nyebar di Morowali Utara untuk Ini tugas memastikan. OPD masing-masing. Baik-baik. Bapak kenal sama semua OPD-nya Pak? Pasti kenal ya Pak ya? Iya. Kalau kulinernya apa Pak? Ya, di sana kualitas terbaik kita adalah seafood. Seafood. Ya, kalau di Jakarta kan Mas, Pecel. ikannya udah 4 kali mati. Betul. Ya kan? Kalau di Mulai sana dari Pangandaran di bawah sini udah 4 kali mati. Udah kena es kulkas lama Ya, banget. kalau sana hidup-hidup dibakar langsung. Iya, betul. Jadi manis, Fresh. beda ya Ya. rasa ikannya ya. Lapar, Beda. semuanya lapar. Nah, saya juga concern Pak soal penanganan stunting di sana gimana Pak? Ya, stunting ini merupakan isu nasional, problematika nasional yang juga tentunya menjadi problematika daerah. Ya. Nah, karena itu kami betul-betul konsen seluruh OPD kami dalam rapat-rapat koordinasi internal kami terus mendorong ini. Langkah-langkah untuk percepatan. Standar kami terus mengejar biar angka penurunannya bisa signifikan. Sehingga kita berharap nantinya kami target 2 tahun ke depan itu sudah di bawah 10%. Sudah di bawah. Karena ini aja kalau kita lihat dari data 2021 24%, 2022 12,9%. Target 2023? Target kami di 2024 di bawah 10%. Di bawah 10% ya. 10%. Apa yang saat ini akan dilakukan untuk menyiapkan agar semua program-program Pak Bupati bisa berjalan dengan baik? Ya, tentunya yang pertama adalah yaitu tadi kesamaan visi, itu dulu. Kesamaan visi seluruh penyelenggara yang ada di daerah. Seluruh keluarga besar, aparatur sipil negara, seluruh birokrat yang ada harus punya pemahaman visi yang sama, punya misi yang sama, kemudian bagaimana kerjasama tim bisa tercipta. Karena saya selalu menekankan tidak ada pemimpin yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Mantap. Tim yang hebat. Tapi betul, karena kan ini sebagai kaki-kakinya ini kan harus kokoh gitu ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi saya penasaran, dari tadi kan kita banyak sekali membahas kemajuan di Morowali Utara Pak, dalam waktu kurang dari 10 tahun, bahkan belum capai umur 10 tahun ya Pak. Nggak tahu deh, saya merasa mungkin ada gerakan yang cukup ekstrim lah yang mungkin Pak Delis atau pemerintah lakukan sampai bisa maju secepat itu. Ada gerakan yang sangat ekstrim atau perubahan yang ekstrim Pak yang Bapak lakukan? Ya, yang pertama ya saya katakan bahwa sekali lagi bahwa para birokrat ini, para aparatur sipil negara ini adalah roda penggerak pembangunan, penggerak pelayanan publik. Ini dulu yang kita ini. Birokrasi. Bagaimana dulu, mendorong mereka, memotivasi mereka bahwa saya selalu mengingatkan bahwa tidak ada seorang pejabat dikenang karena hartanya, tapi seorang pejabat akan dikenang karena karyanya. Itu yang saya harus selalu tekankan, bahwa apa yang akan kita tinggalkan nanti, yang dikenang masyarakat adalah karya kita. Apa sih yang kita buat untuk masyarakat, apa sih yang kita buat untuk daerah. Itu yang terpenting. Itulah yang akan terus dikenang orang. Sehingga saya mendorong untuk mari kita berikan yang terbaik untuk masyarakat. Mari kita berikan yang terbaik untuk daerah. Nah, ini dia pejabat-pejabat yang seharusnya menjadi contoh dari pejabat-pejabat lainnya gitu. Betul ya Pak Traya. Apa yang dikenang adalah karyanya, bukan hartanya. Seperti itu. Baik, kita masih akan kembali karena saya masih penasaran nih soal apa sih kendala-kendala yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Morowali Utara dan bagaimana kriteria ataupun strategi yang akan dilakukan oleh Pak Bupati. Setuju nggak, Pak Tra? Setuju dong. Kita pengen tahu Morowali Utara di masa depan akan jadi seperti apa. Ya, kita akan kembali lagi di Ngopi Abis yang satu ini. Harapan dari pemerintah pusat dalam rangka mendorong suksesnya Kabupaten Morowali Utara juga nih Pak. Kita menyumbangkan pendapatan negara itu 2,3 triliun. Bea cukai. Sektor pajak kita juga menyumbangkan 2 kabupaten itu 3 triliun lebih.
kita menyumbangkan ke negara, ke kas negara ini, Pak. Iya. Nah, tentunya kami berharap ada insentif lah yang diberikan kepada kami selaku daerah penghasil. Kita kembali lagi di Ngopi, masih bersama Bupati Morowali Utara, Bapak Delis J. Hehi. Kita pengen tahu program-program Morowali Utara ke depannya seperti apa. Karena seperti yang tadi udah kita bahas juga hampir 1 jam ya, itu secara grafik selalu meningkat. Betul. Selama 9 tahun terakhir ini, Pak. Ya. Nah, selain ke depannya juga mungkin sampai saat ini yang masih menjadi hambatan, Pak. Namanya juga kabupaten baru, Pak. Ya. Sulit kan? Ya, saya kembali dulu Mas Patra. Jadi sejauh mana kan indikator keberhasilan pembangunan itu kan diukur dari data statistik. Ya. Nah, data statistik kita ini semoga semakin baik. Angka pengangguran kita menurun, angka kemiskinan kita menurun. Ini statistik loh, bukan saya yang bicara. Ya. Ya. Ya, kemudian gini rasio kesenjangan kaya miskin kita juga semakin menurun. Pendapatan per kapita kita menaik, pertumbuhan ekonomi kita double digit. Ya, semua meningkat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apalagi the next setelah ini? Ya, tentunya basically yang ini tetap kita dorong semua terkait dengan pembangunan manusia. Kemudian pembangunan infrastruktur juga belum selesai. Masih banyak ruas-ruas jalan kita yang perlu dibenahi. Kemudian ke depan mulai tahun ini kita fokus juga untuk penataan ibu kota kita, ibu kota Kolonedale. Ini kita fokus untuk menata kota ini menjadi kota kecil yang bersih dan tertata dengan rapi. Kemudian ke depan memang mengangkat Morowali Utara ini sebagai salah satu destinasi wisata. Ya, karena kita tahu bahwa pangsa pasar ini ada. Siapa itu? Para pekerja. Pekerja sektor tambang, sektor industri yang tentunya butuh hiburan, butuh refreshing. Nah, ini sektor pariwisata ini perlu kita dorong karena ke depan ini akan sangat prospek untuk mendapatkan pendapatan baik bagi masyarakat maupun juga bagi daerah. Harapan kami tentunya semua lini ini bisa berkembang secara bersamaan. Tentunya hari ini ada skala prioritas. Tapi berikutnya mungkin setelah tercapai skala prioritas ini, maka kami akan the next pada prioritas yang selanjutnya yang menurut kami penting untuk dijadikan hal yang utama untuk dalam pembangunan kami. Oke. Kemudian pertanyaan Mas Patra tadi, apa sih yang menjadi kendala? Yang pertama bagi saya persoalan utama adalah bagaimana merubah mindset. Merubah mindset para penyelenggara negara, dalam hal ini para aparatur sipil negara, dan juga merubah mindset masyarakat. Karena keberhasilan pembangunan suatu daerah itu tidak semata-mata ditentukan oleh bupatinya. Betul, tidak bisa bergerak sendiri tidak ya Pak bisa, ya? tidak bisa. Tapi ketika semua komponen ini memiliki pandangan yang sama, memiliki semangat yang sama, memiliki keinginan yang sama, saya percaya Morowali Utara bisa melejit. Karena kita punya potensi. Tinggal bagaimana manusianya ini bisa mengoptimalkan segala potensi yang ada ini untuk bisa dimaksimalkan untuk percepatan pembangunan. Oke, Pak Delis, tapi ngomong-ngomong soal mindset, ini kan sebenarnya bagaimana menyeragamkan mindset untuk hal yang positif bukanlah hal yang mudah. Tapi kalau kita bisa melihat ke belakang, bagaimana sih respon dari masyarakat? Berapa banyak sih mereka yang merasa terbantu, baik itu dari hal pendidikan, diberikan beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi, dan juga dari level SD, SMP yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah setempat. Ya, sejauh ini masyarakat sangat berterima kasih dengan ada program ini. Dan ini juga terukur lewat usia rata-rata lama sekolah kita. Juga semakin panjang. Walaupun program ini baru berjalan tahun kedua. Jadi saya mau katakan bahwa ini berdampak. Apa yang kita kerjakan hari ini berdampak. Tapi tentunya dalam 1-2 tahun ini kita tidak bisa mengukur maksimal. Nah, mungkin tahun ketiga, tahun keempat ini bisa terukur secara signifikan. Terlihat baru Karena ini long term untuk pendidikan. Nah, tentunya apa yang kita harapkan dengan perubahan mindset ini, ketika masyarakat sudah berubah, para penyelenggara juga dalam hal ini para birokrat juga berubah, maka saya percaya bahwa semua program-program prioritas kita ini akan tercapai. Bahkan mungkin di luar itu juga kita bisa kembangkan hal yang lain yang jauh lebih besar ke depan. Saya punya mimpi besar, punya impian besar untuk Morowali Utara. Tapi kuncinya di situ, bahwa semua komponen bergerak bersama. Masyarakat, penyelenggara negara, sektor swasta, semua bergerak bersama. Oke. Mimpi besarnya seperti apa sih Pak? Iya, Pak. Apa sih harapannya dari seorang Pak Delis untuk menggapai mimpi besarnya ini? Dan apa mimpi besar dari Pak Delis sendiri? Ya, kabupaten ini akan
kalau ini tadi prasyarat ini, karena kita udah punya potensi ini, punya potensi sumber daya alam. Ketika sumber daya manusia semua ini bisa sepakat, yang tadi saya sampaikan, semua punya visi yang sama, punya misi yang sama, punya gerakan yang sama, kerjasama yang baik semuanya. Baik pemerintah daerah, baik DPRD, baik sektor swasta, baik masyarakat, semua bekerja sama. Maka saya percaya ke depan dalam waktu-waktu depan Morowali Utara akan menjadi kabupaten yang termaju di Sulawesi Tengah. Tentunya itu impian kita. Tentunya ada prasyarat untuk sampai ke situ. Oke. Untuk sektor sendiri Pak yang menjadi prioritas saat ini, sektor apa di Morowali Utara? Ya sekali lagi kembali ke sektor prioritas itu sektor yang mendasar. Yang tadi saya katakan, ini dulu yang pemenuhan kebutuhan dasar. Basicnya dulu nih. Ya, apa itu ya tadi berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan. Itu dulu ya. Itu dulu. Ya karena ini hal yang mendasar dibutuhkan orang semuanya. Bagaimana dia tetap sehat, bagaimana kalau sakit bisa jadi sehat, bagaimana anaknya bisa mendapat pendidikan yang baik. Kemudian bagaimana pendapatannya, perutnya bisa kenyang, pendapatannya bisa meningkat. Jadi dasar utamanya ya. Itu basically kebutuhan mendasar manusia. Pak Delis, ada 3 yang tadi Bapak sampaikan di awal. Bagaimana mengembangkan atau memperbaiki baik itu infrastruktur, sumber daya manusia dan juga birokrasi. Dari ketiga hal ini, apa yang paling berat dan solusi apa yang kira-kira bisa diberikan oleh Pak Delis? Ya. Yang pertama membutuhkan waktu agak panjang ya tentunya ya penataan birokrasi. Karena tadi seperti Mbak Sita mengatakan bahwa merubah mindset ini tidak instan. Betul. Merubah mindset ini butuh proses. Tapi tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah. Ini terus. Yang kemudian yang berikut juga ya kembali adalah merubah mindset masyarakat. Ya mohon maaf, sebagian besar masyarakat kita pada umumnya di Indonesia, tidak hanya di Morowali Utara, lebih senang terima ikan daripada terima pancing. Sama kayak saya dan Patra, Pak. Nah, kita mau merubah ini bagaimana kita bisa beri mereka pancing. Karena kalau ikan kan sekali makan selesai. Betul. Tapi kalau pancing, kita kasih, mereka bisa makan ikan seumur hidup mereka. Nah ini coba kita berikan pancing. Lewat apa tadi? Yaitu tadi bantuan 300 juta lewat pendidikan, tentunya dengan memperbaiki kualitas SDM ini mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Ini pancing semua yang kita berikan. Kita menghindari untuk memberikan ikan. Agar juga bisa jangka panjang ya Pak. Tidak hanya untuk istilahnya kalau mau mungkin ya yang saat ini aja di bawah kepemimpinan Pak Delis, tapi pinginnya kan selamanya. Kalau sebagai politisi kita hanya ingin populis, kasih ikan. Betul. Tapi untuk jangka panjang kurang bagus. Karena itu ketika kita berpikir panjang, maka kasih mereka pancing. Gak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Mungkin kurang populis. Mungkin masyarakat kurang menerima. Dibandingkan kalau diberi ikan. Tapi untuk kepentingan mereka jauh lebih baik kita memberikan pancing. Tapi respon dari masyarakat di sana seperti apa sih Pak? Maksudnya sudah pahamkah warga di Morowali Utara dengan visi dan misi Pak Delis? Bahwa ini sebenarnya untuk jangka panjang loh. Ya, sejauh ini kita terus memberikan pemahaman itu dan masyarakat bisa menerima. Sejauh ini seperti itu. Butuh proses. Butuh proses, betul. Dari tadi kita belum membahas soal bantuan dari pemerintah pusat Pak untuk ke kabupaten. Nah, mungkin dari harapan Pak Delis sendiri ada harapan dari pemerintah pusat dalam rangka mendorong suksesnya Kabupaten Morowali Utara juga nih Pak program-programnya. Terima kasih Mas Patra ditanyakan itu. Dalam setiap event nasional saya selalu bersuara. Morowali Utara ini menyumbangkan pendapatan ke negara cukup besar. Tahun kemarin dari sektor bea cukai, data dari bea cukai, kantor bea cukai Morowali, kita menyumbangkan pendapatan negara itu 2,3 triliun. Bea cukai. Sektor pajak kita juga menyumbangkan 2 kabupaten itu 3 triliun lebih. Kita menyumbangkan ke negara, ke kas negara ini Pak. Nah, tentunya kami berharap ada insentif lah yang diberikan kepada kami selaku daerah penghasil. Dalam bentuk apa? Boleh dana insentif, boleh juga dalam bentuk anggaran infrastruktur. Hari ini Presiden mengeluarkan Inpres Jalan. Kami berharap Morowali Utara selaku daerah penghasil juga mendapatkan alokasi yang besar di Inpres Jalan itu. Karena kenapa? Masyarakat menyaksikan kekayaan alamnya dieksploitasi, tapi kondisi infrastruktur masih sangat minim. Nah tentunya kami berharap perhatian pemerintah pusat
memberikan insentif, apakah dalam bentuk dana insentif daerah atau juga dalam bentuk Infrastruktur. anggaran infrastruktur untuk pembangunan jalan, jembatan, dan juga tentunya dukungan pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Karena sebagai imbas dari kehadiran industri ini, maka migrasi penduduk itu banyak ke Morowali Utara. Nah, semakin banyak migrasi penduduk tentunya membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan juga yang lebih banyak lagi. Nah, Baik. kami berharap pemerintah pusat bisa memberi perhatian ini. Baik, jadi bisa menjadi prioritas setidaknya sudah memberikan masukan ataupun devisa yang cukup besar ke pusat. betul. Tolong dibagi sedikit Nah, itu. agar masyarakatnya juga merasakan kesejahteraannya. Betul. Seperti Iya. itu ya. Ya. Baik, kita berangkat minggu depan ke Morowali Utara Ya, untuk Saya makan tergantung ikan Cynthia bakar. Rompas, Pak. Karena saya butuh kompas kan sebagai orang Sulawesi asli. Oke, nanti saya ajak makan di ini ya. Apa Nanti Pi? saya ajak makan ikan boto-boto. Oh, ikan Waduh. boto-boto. Beda Ya. lagi itu, bukan ikan rica-rica ya? Bukan, ikan boto-boto tapi boto-boto. pakai rica-rica. Oh. Aduh, saya Wah. penasaran makan ikan boto-boto di Morowali Utara tuh kayak gimana ya, Pak ya? Rasanya ikannya pasti manis. sadap. Manis, ya Allah, Ya. saya tunggu undangannya, Pak. Ya, siap. Baik. Terima kasih Pak Bupati sudah Ya. Baik, berbagi Pak Sintia. perspektif. Betul. Dan ke kita sehat-sehat semua. terus ya, Pak Makasih. Delis ya. Aha, Sehat-sehat dan juga. mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan juga misi dari Pak Bupati ini bisa dirasakan secara langsung Baik. ke masyarakat di Morowali Utara. Tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi juga generasi yang akan datang. Ya. Karena saya yakin dan percaya ketika kita bicara soal pendidikan, ketika kita bicara soal gizi, itu adalah generasi muda yang sedang diperjuangkan. Betul. Ya. Terima kasih Pak Delis sudah Baik, bergabung makasih. bersama kami di program Ya. Ngopi Kompas TV. Terima kasih, Pak Delis. Baik, Mas dengan Patra. demikian kita berakhir sudah ya, Ya, Mas Patra ya, betul di sekali. program Ngopi kali ini, Ya. karena kita sudah mau packing, mau siap-siap berangkat ke Morowali Utara. Ya, betul, siap. Terima kasih yang sudah menonton Ngopi hari ini. Saya Patra Gumala. Dan saya Cynthia Rompas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.